Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran bahasa Indonesia ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Perkembangan menulis permulaan pada siswa sekolah dasar. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gumilang dan ada rekan saya yang bernama Marwah, Elisa, dan Risma. Pada dasarnya menulis diartikan sebagai proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Melalui tulisan, seseorang akan dapat mengungkapkan gagasan maupun perasaannya kepada orang lain melalui lambang-lambang grafis tanpa harus bertemu langsung dengan orang lain. Menulis permulaan adalah proses pembelajaran menulis yang dilakukan pada tahap awal pendidikan, khususnya di kelas rendah sekolah dasar. Proses ini mencakup pengenalan huruf, penyusunan huruf menjadi kata, dan pembentukan kalimat sederhana. Tujuan utama dari menulis permulaan adalah untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa dalam mengekspresikan pikiran dan ide mereka melalui tulisan. Selanjutnya, menulis permulaan merujuk pada kemampuan menulis yang diperkenankan kepada anak-anak di tingkat dasar. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang simbol bunyi dalam bentuk tulisan, melatih keterampilan menulis huruf sebagai lambang bunyi, membantu siswa menyusun kata-kata menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain, dan membantu siswa belajar menulis huruf, kata, dan kalimat dasar serta mengungkapkan gagasan, pikiran dan perasaan melalui tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis permulaan yaitu ada faktor internal, diantaranya kelebihan motorik halus yang buruk, memori okuler yang buruk, rendahnya gairah serta motivasi belajar, kebiasaan buruk yang dilakukan siswa pada saat belajar di rumah ataupun di sekolah yang mempersulit siswa untuk menulis. Siswa tersebut memiliki gangguan semacam ABK atau anak berkebutuhan khusus. Terus faktor eksternalnya meliputi seperti perhatian orang tua terhadap anaknya, lingkungan rumah yang kurang mendukung, lingkungan sekitar, terus pengaruh media sosial atau gadget. Terus yang terakhir ada jumlah waktu belajar untuk latihan menulis yang diawasi orang dewasa baik di sekolah maupun di rumah masih sangat sedikit. Proses pembelajaran menulis permulaan. Pembelajaran menulis permulaan melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama, mengenalkan huruf. Siswa diperkenalkan pada huruf-huruf dan cara pengucapannya. Yang kedua, latihan menulis. Siswa berlatih menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana. Latihan ini dimulai dengan menebalkan huruf, kemudian berlanjut ke penulisan huruf lepas, kata, dan kalimat. Yang ketiga, penggunaan alat tulis. Pentingnya bagi siswa untuk belajar cara memegang pensil dengan benar dan posisi duduk yang baik saat menulis. Selanjutnya di sini ada indikator keterampilan menulis permulaan. Indikator dari menulis permulaan adalah yang pertama, siswa mampu meniru berbagai lambang dan huruf dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menulis nama sendiri dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menggerakkan telunjuk untuk membuat berbagai bentuk garis dan lingkaran. Yang keempat, siswa mampu memegang alat tulis dan menggunakannya dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. Yang terakhir, yang keenam, siswa mampu menyalin atau mencontohkan huruf, kata, atau kalimat dari buku. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan menulis permulaan pada siswa kelas rendah. Untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan pada siswa kelas rendah, beberapa hal yang dapat diambil meliputi: yang pertama, mengadakan latihan rutin dan berulang untuk memperkuat kemampuan motorik halus. Yang kedua, memberikan umpan balik positif terhadap hasil tulisan siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan membaca dengan menulis untuk memperkuat pemahaman siswa tentang hubungan antara kedua keterampilan tersebut. Yang keempat, mulai dengan latihan menulis huruf-huruf sederhana lalu lanjutkan ke kata-kata pendek. Yang kelima, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas menulis sederhana di rumah.
Selanjutnya ada kesimpulan. Menulis permulaan merupakan pondasi krusial dalam pendidikan dasar, khususnya di kelas rendah, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa dalam mengenali dan menggunakan simbol-simbol tulisan. Proses ini meliputi pengenalan huruf, latihan menulis kata dan kalimat sederhana, serta pengembangan keterampilan motorik halus. Faktor-faktor seperti kemampuan motorik halus, dukungan dari lingkungan, dan metode pengajaran yang efektif sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menguasai keterampilan ini. Meskipun siswa sering menghadapi tantangan seperti kesulitan memegang alat tulis dan menyusun kalimat, pendekatan pembelajaran yang tepat, latihan rutin, dan umpan balik positif dapat membantu mereka mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penguasaan menulis permulaan yang baik akan menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan keterampilan menulis siswa di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perkembangan menulis permulaan pada siswa sekolah dasar. Melalui pemaparan ini, kami berharap rekan-rekan semua dapat memahami pentingnya tahap-tahap awal dalam mengembangkan kemampuan menulis pada siswa sekolah dasar, serta bagaimana peran guru dan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses tersebut. Kami menyadari bahwa materi yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen agar kami dapat belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.